Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Halo. Kita bersama kembali di dalam ibadah online, ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C. Hari ini Kamis 29 April 2021. Ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta John Riwe Patiapon SSI. Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian sebab Tuhan Dia baik. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, amannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian ini kembali Bapak Ibu. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada malam hari ini kami datang Tuhan menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami jemaat-Mu pada malam hari ini beribadah bersama Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang menuntun ibadah pada malam hari ini Tuhan, sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti ibadah ini di rumah kami. Kami selalu rindu Tuhan untuk menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan, kehidupan yang senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan kami.
Dan kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami semua beroleh kesempatan untuk beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami menaikkan dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan kembali memuji Tuhan dari NKB 167 baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan Yesus sahabatku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk pelayanan firman ini. Kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, dengan penuh rasa syukur, kami berterima kasih akan kasih-Mu kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, berkatilah umat-Mu, berkatilah hamba-Mu, agar dalam menyampaikan firman ini, kami bisa memahami, mengerti akan arti daripada firman ini, dan firman ini melekat dalam kehidupan kami, dan kami berlaku bertindak berdasarkan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 124, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 124 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita mulai. Nyanyian Syara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka.
Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Di malam hari ini setelah kita membaca firman Tuhan, kita akan belajar dengan tema Tuhan di pihak kita. Bapak Ibu, ada suatu cerita di sebuah kebun binatang. Ada seseorang yang melihat hewan-hewan binatang yang ada, dan dia berjalan, kemudian dia singgah pada satu tempat di mana kandang itu adalah kandang harimau. Nah, kemudian dia melihat seorang cleaning service masuk ke dalam kandang untuk membersihkan akan kandang itu, karena waktunya kan sudah sore. Nah, kemudian si pengunjung itu melihat si cleaning service ini masuk untuk membersihkan kandang harimau itu. Dia tidak membawa senjata atau tidak membawa pelindung dirinya. Yang dia bawa hanya sapu untuk membersihkan kandang harimau tersebut. Nah, kemudian si cleaning service itu masuk ke dalam, kemudian dia menyapu, membersihkan. Begitu dia mendekat kepada harimau tersebut, dia hanya mengusirnya dengan sapu yang dia pegang. Harimau mengaum, kemudian harimau pergi meninggalkan tempat itu mencari pojok yang lain. Si pengunjung itu terkagum-kagum. Dia melihat luar biasa si cleaning service ini. Dia tidak takut dengan bahaya yang ada di depan dia. Dia tidak membawa perlengkapan senjata apa-apa. Yang dia bawa hanya sapu yang digunakan untuk membersihkan. Kemudian dengan rasa penasarannya, si pengunjung itu mendekati dan bertanya kepada si pembersih atau cleaning service tersebut. Mas, kok berani sekali ya kamu membersihkan atau masuk ke dalam kandang harimau dengan tidak membawa apa-apa? Yang kamu bawa hanya sapu. Ya kan? Apakah apakah harimau ini sudah dijinakkan oleh kamu? Dia katakan, tidak. Kemudian si pengunjung itu berkata lagi, ya, kok bisa ya kamu dengan begitu percaya diri, kamu masuk membersihkan akan kandang itu? Kemudian si cleaning service itu berkata kepada si pengunjung tersebut, Pak, harimau itu sudah tua. Kemudian giginya juga sudah ompong. Sehingga harimau tersebut tidak mungkin dia menyerang kita, karena senjata mematikan yaitu giginya yang merupakan senjatanya itu sudah tiada lagi. Udah ompong dia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam keadaan dunia saat ini pun, bisa dikatakan iblis itu juga sudah ompong giginya. Dia sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, yaitu untuk mau menerkam kita atau ya bisa membuat hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita. Karena Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kita. Dia sudah mengalahkan akan iblis itu. Jadi iblis itu sudah tidak mempunyai gigi-gigi yang tajam untuk menyerang kita. Nah, sekalipun iblis itu tidak mempunyai gigi yang tajam, ya, tetapi iblis itu masih mampu menipu orang-orang percaya dengan memasang jebakan-jebakan, kenikmatan-kenikmatan dunia untuk menjerat orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Pada Mazmur 124 ini merupakan suatu nyanyian ziarah Daud, ya, ketika menghadapi kesesakan di dalam kehidupannya. Nah, di sini pemazmur dia begitu menyadari pertolongan Tuhan atas Israel. Dan setelah merenungkan kembali perjalanan dan sejarah hidup bangsanya, ya, betapa banyak musuh yang ingin menyerang, menghancurkan, hendak menelan mereka hidup-hidup dengan amarah yang menyala-nyala. Mereka juga menghadapi berbagai macam bencana, ya, bencana alam, banjir. Namun apakah Israel benar-benar mengalami semuanya itu? Tidak, saudara-saudara. Meski mereka menghadapi banyak ancaman, mereka tetap luput dari semua itu. Nah, sebab apa? Sebab Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini menyertai dan menolong bangsa Israel tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasih Kristus, jika Tuhan pencipta alam telah memihak mereka, ya, bukankah tidak ada suatu ciptaan pun yang bisa menyakiti mereka? Karena Tuhan adalah pelindung mereka, Dia yang melindungi mereka. Dan dikatakan bahwa Israel luput juga seperti burung dari jerat penangkapnya. Bahkan jerat itu pun juga putus. Jadi dengan kata lain, tidak ada ancaman lagi bagi mereka. Nah, ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Inilah yang membuat pemazmur memuji dan mengagungkan Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel, umat pilihan Allah itu tetap ada dalam naungan kasih-Nya, ada dalam perlindungannya. Sehingga siapapun, musuh pun, lawan pun tidak akan bisa menyakiti mereka. Karena ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Nah, coba saudara-saudara berpikir, kalau tanpa Tuhan, bagaimana perjalanan hidup bangsa Israel itu? Ya, tentu mereka akan sangat ketakutan. Tetapi dengan adanya Tuhan yang selalu ada dan menyertai mereka, mereka tetap berada dalam perlindungannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika Tuhan itu ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak satupun musuh kita, lawan kita, yang bisa menghancurkan kita. Jadi di sini pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang tidak lepas dari yang namanya masalah hidup. Ya. Persoalan yang diketahui oleh pemazmur adalah tekanan dan amarah dari sesamanya. Jadi tidak ada siapa yang dimaksud, tetapi yang pasti adalah keberadaan orang lain tidak selalu menyenangkan kita. Tetapi harus diingat, Tuhan itu ada dan Dia selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak yang Ibu kasihi, marilah kita berserah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi bagi kehidupan kita, bukan kehendak kita. Kalau kita masih mengandalkan ego kita, kita masih mengandalkan kekuatan kita, masih mengandalkan kekayaan kita, itu hanya untuk sementara. Tapi harta ego itu tidak bisa melindungi kita. Yang bisa melindungi kita dan menyertai kita dalam kehidupan kita ini hanyalah Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab tanpa Dia, hidup kita akan sia-sia. Tanpa Dia, kita akan masuk dalam jurang kebinasaan. Nah, oleh sebab itu, marilah dalam setiap langkah perjalanan hidup kita, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, undanglah Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita. Ya. Sebab tanpa Dia, kita tidak mempunyai arti apa-apa di dunia ini. Karena Dialah yang menjadi penolong bagi kita. Jadi kita harus tetap aminkan dan percaya bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Dia yang selalu ada bersama kita,
menyertai kita, menolong, dan melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengaminkan akan firman Tuhan ini kita nyanyikan NKB 173 bait pertama dan kedua. Ku tak dapat maju sendiri. Melewati lembah air mata, jalan Tuhanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpinku mengambarkan, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada taulannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu ku tak dapat maju sendiri. Tiada sebab lain yang membantu. Ku sangat lemah dan letih. Tuhan berjalanlah di dekatku. Tak dapat berjalan diri. Tak dapat jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu adalah ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih akan kasih setiamu kepada kami, di mana Engkau selalu ada dan menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Di malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu mau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau ada selalu di pihak kami. Maka Engkau pula lah yang menuntun, memimpin langkah kami di dalam perjalanan hidup ini. Sekalipun di dalam perjalanan hidup ini, kami melewati lembah air mata, jalan gelap dan ngeri, tetapi Engkau ada dan Engkau selalulah yang menyertai dan bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hidup dan kehidupan kami ini, kami berserah semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kasih-Mu lah yang menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini Tuhan. Ya Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, di malam hari ini juga Tuhan, hamba mendoakan warga jemaat Poktenal Sunter ini Tuhan yang mengikuti ibadah secara virtual ini. Bapa berkatilah mereka, Bapa sudah mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan sudah mengerti akan pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Bapa, jawablah mereka
seturut kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Dan kami percaya bahwa Engkau ada dan selalu bersama dengan kami di dalam setiap perjalanan hidup kami ini Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini juga Tuhan, hamba mendoakan para pelayan-pelayan-Mu di Jemaat Poktenel Sunter ini Tuhan, baik dari pendeta, para majelis, pegawai-pegawai gereja. Bapa berkatilah mereka semua ya Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah Engkau selalu ada dan menyertai mereka ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini juga Tuhan hamba mendoakan, di mana telah terjadi suatu peristiwa, di mana tenggelamnya KRI Nanggala Tuhan. Dan pada hari kemarin sudah ada satu kepastian yang menyatakan bahwa KRI Nanggala sudah terbelah menjadi 3 bagian pada kedalaman 800 meter lebih ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka. Hiburlah mereka ya Tuhan, kuatkanlah mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba pun mendoakan bangsa dan negara kami ini. Bapa berkatilah pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet, sampai dengan pimpinan yang paling bawah. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi yang baik, agar dalam memimpin bangsa ini yang saat ini berada dalam kondisi pandemi COVID, mereka tetap dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Bapa dengarkan ini dan jawablah menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersuka cita. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Mengiringi persembahan, kita menyanyikan pujian, "Semua Baik." Dalam rencana-Mu,
Bapak Ibu, mari kita berdoa menyerahkan persembahan ini. Kembali Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Atas perbuatan tangan-Mu Tuhan yang semuanya baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk rencana-rencana Tuhan yang selalu indah bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, pekerjaan, kecukupan yang boleh kami terima yang datang daripada-Mu. Tuhan, pada kesempatan malam ini kami juga membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, memberkatinya Tuhan, sehingga persembahan ini menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, dan juga dapat menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara kasih Kristus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari kita nyanyikan Gita Bakti 215 bait pertama dan kedua. Ku ingin selalu dekat kepadamu. Saudara-saudara kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
ku